Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Andrea Dili Brilian. Nah, pada kesempatan baik ini saya akan menginformasikan cara cek dapat bantuan BLT BPJS Ketenagakerjaan tahun 2021. Nah, bagaimana caranya? Silakan teman-teman simak video selengkapnya. Apa kabarnya teman-teman semua dimanapun Anda berada? Semoga tetap dalam keadaan sehat selalu. Gabung lagi di channel saya Andrea Dili Brilian. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube ini, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman bisa selalu mendapatkan update informasi mengenai bantuan dari pemerintah, khususnya BLT BPJS Ketenagakerjaan atau juga disebut dengan BSU, Bantuan Subsidi Upah tahun 2021. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan terkait cara cek dapat bantuan BLT BPJS Ketenagakerjaan tahun 2021. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa BLT BPJS Ketenagakerjaan tahun 2021 kembali dilanjutkan, tetapi untuk nilai bantuannya tidak sebesar di tahun 2020 yang lalu, teman-teman. Di tahun 2020 itu besaran bantuannya adalah 2,4 juta, sedangkan di tahun 2021 bantuannya 1 juta rupiah. Nah, langsung saja untuk mengecek apakah kita terdaftar sebagai penerima atau tidak. Nah, tetapi sebelum teman-teman mengecek, pastikan dulu teman-teman mengetahui syarat penerima bantuan subsidi upah di tahun 2021 ini, teman-teman, karena ada perbedaan. Di tahun 2020 yang lalu besaran maksimal gaji yaitu 5 juta, tetapi di tahun 2021 ini 3,5 juta rupiah, teman-teman. Dan yang pastinya harus masuk dalam wilayah PPKM level 3 maupun level 4. Jadi teman-teman harus memahami syarat-syaratnya mendapatkan BSU ini, teman-teman. Nah, langsung saja untuk mengecek atau melihat apakah kita terdaftar sebagai penerima BSU atau BLT BPJS Ketenagakerjaan tahun 2021 itu bisa secara online, teman-teman. Nah, cara ceknya itu melalui website. Buka aja Google, ketik aja SSO kemudian .bpjs. Nah, ini sudah muncul. Nah, pilih yang ini, teman-teman. Nah, ini di paling atas ini sso.bpjsketenagakerjaan.go.id. Nah, ini langsung ketik aja. Nah, tampilan websitenya seperti ini, teman-teman. Nah, ini di sini kita bisa mengetahui apakah kita terdaftar sebagai penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan atau tidak. Nah, untuk mengeceknya, langkah pertama kita harus login dulu, teman-teman, menggunakan email dan password. Tetapi catatannya, bagi teman-teman yang belum mempunyai akun, belum pernah membuat akun BPJS Ketenagakerjaan, teman-teman harus buat akun dulu agar bisa login nantinya. Nah, di sini saya akan coba buat akun, teman-teman. Klik di sini buat akun baru. Nah, maka tampilannya seperti ini, teman-teman. Nah, ini saya perbesar. Nah, di sini kita harus memasukkan yang pertama itu adalah segmen. Nah, di sini ada 3, teman-teman, pilihannya. Yang pertama itu PU, kemudian yang kedua itu BPU, yang ketiga adalah PMI. Nah, PU sendiri itu adalah pekerja penerima upah. Adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji atau upah atau imbalan dalam bentuk lain dari pemberi kerja. Kategori ini meliputi pekerja sektor formal non-mandiri yaitu PNS, TNI Polri, karyawan BUMN BUMD, karyawan perusahaan swasta, yayasan, dan joint venture. Nah, itu dia, teman-teman, terkait PU. Selanjutnya terkait dengan BPU. BPU itu adalah pekerja bukan penerima upah. Yang dimaksud adalah setiap orang yang bekerja dan memperoleh penghasilan dengan cara melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri. Kategori kepesertaan ini meliputi pemberi kerja atau pengusaha, pekerja di luar hubungan kerja, pekerja mandiri, pekerja yang bukan penerima upah, dan pekerja informal. Beberapa contohnya adalah pengacara, dokter, pedagang, petani, nelayan, artis, dan sopir angkot.
Nah, itu dia teman-teman terkait BPU. Selanjutnya terkait istilah PMI. Nah, PMI itu sendiri adalah pekerja migran Indonesia. Kategori pekerja migran mencakup setiap warga negara Indonesia yang akan sedang dan atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Pekerja atau calon pekerja migran bisa mengikuti 2 program perlindungan wajib, yaitu JKK dan JKM, serta boleh menambah program JHT secara sukarela. Nah, itu dia teman-teman penjelasan terkait PU, BPU, dan PMI. Jadi teman-teman silakan pilih sesuai dengan kategori teman-teman masing-masing. Nah, di sini saya contohkan, saya pilih PU karena saya bekerja di yayasan. Nah, selanjutnya masukkan alamat email teman-teman. Nah, ini pastikan emailnya aktif karena nantinya akan menerima kode verifikasinya teman-teman. Nah, kalau sudah tinggal klik kirim. Nah, setelah klik kirim maka kita harus mengecek email yang sudah kita input tadi teman-teman. Nah, di sini saya sudah menerima kode verifikasinya di email teman-teman. Ini dia kode verifikasi saya. Nanti teman-teman bisa cek di email masing-masing. Nah, setelah mendapatkan kode verifikasi langsung aja masukkan 6 digit kode verifikasinya di sini teman-teman. Nah, kalau sudah dimasukkan tinggal klik verifikasi. Setelah klik verifikasi maka tampilannya seperti ini teman-teman. Kita harus melengkapi isian data pengguna. Nah, yang pertama isikan nomor induk kependudukan, kemudian nama lengkap, kemudian tanggal lahir, kemudian nomor handphone. Nah, selanjutnya isikan juga KPJ, ini adalah nomor kepesertaan BPJS Ketenagakerjaannya teman-teman. Nah, saya akan contohkan. Nah, ini dia teman-teman, apabila teman-teman sudah memegang kartunya, ini bisa mengetahui untuk nomornya. Nah, nomornya yang ini teman-teman, contohnya ini 1303 sekian-sekian. Nanti teman-teman bisa cek untuk nomornya masing-masing, lalu masukkan di sini teman-teman. Nah, setelah itu masukkan kata sandinya yang akan digunakan untuk masuk akunnya nanti, kemudian juga konfirmasi ulang untuk kata sandinya. Nah, kalau sudah diisikan semuanya tinggal klik kirim teman-teman. Nah, setelah diklik kirim maka kita akan dibawa masuk kembali ke halaman awal. Nah, di sini baru kita bisa login ke halaman BPJS Ketenagakerjaan ini teman-teman. Nah, di sini langsung saja login menggunakan alamat email, kemudian juga password yang sudah kita daftarkan tadi. Kemudian tinggal klik saya bukan robot, kemudian klik login. Nah, tunggu prosesnya beberapa saat teman-teman. Nah, setelah diklik login maka tampilannya seperti ini teman-teman. Di sini ada beberapa menu. Yang pertama itu adalah menu kartu digital, kemudian adalah menu lihat saldo JHT, selanjutnya adalah menu klaim saldo JHT, kemudian di sini ada menu simulasi, dan terakhir di sini ada menu bantuan subsidi upah. Nah, di menu bantuan subsidi upah ini kita bisa mengetahui apakah kita terdaftar sebagai penerima BSU atau BLT BPJS Ketenagakerjaan tahun 2021. Nah, di sini saya akan langsung klik teman-teman. Nah, setelah diklik tampilannya seperti ini teman-teman. Nah, ini hasilnya. Di sini ada keterangan bantuan subsidi upah. Di sini tanda silang. Kemudian lokasi perusahaan yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan tidak memenuhi persyaratan klasifikasi karena berada di luar zona PPKM darurat level 3 maupun 4 sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 16 tahun 2021. Nah, apabila hasilnya seperti ini, teman-teman, hasilnya sama dengan saya ini, artinya tidak terdaftar sebagai penerima BSU atau BLT BPJS Ketenagakerjaan tahun 2021. Nah, tetapi catatannya teman-teman, apabila keterangan penjelasannya seperti ini tidak memenuhi persyaratan klasifikasi karena berada di luar zona PPKM level 3 dan 4, karena kan untuk perubahan zona PPKM level 3 dan 4 itu berubah-ubah teman-teman. Siapa tahu nantinya kuota penerima BSU ini ditambah lagi. Teman-teman yang sebelumnya di luar zona PPKM kemudian berubah menjadi masuk dalam level 3 maupun 4, siapa tahu ada perubahan nantinya, siapa tahu bisa dapat teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa cek untuk berkala, siapa tahu
berubah teman-teman. Nah selanjutnya bagaimana tampilan apabila lolos verifikasi mendapatkan BSU teman-teman. Nah apabila teman-teman mengecek hasilnya seperti ini, di sini ada centang hijau, Anda lolos verifikasi dan validasi BPJS Ketenagakerjaan sebagai calon penerima bantuan subsidi upah atau BSU. Untuk verifikasi selanjutnya akan dilakukan oleh Kemenaker. Proses verifikasi dan validasi dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2021. Nah, apabila hasilnya seperti ini bisa dipastikan kemungkinan besar mendapatkan BLT BPJS Ketenagakerjaan sebesar 1 juta rupiah. Nah, di sini masih ada keterangan tahap selanjutnya teman-teman. Ini sudah berhasil lolos verifikasi di BPJS. Selanjutnya data akan diproses ke Kementerian Ketenagakerjaan untuk diverifikasi lebih lanjut apakah memang berhak menerima atau tidak. Tetapi untuk tampilan seperti ini peluang lolosnya lebih besar teman-teman. Jadi teman-teman tinggal menunggu apakah nanti dapat atau tidak. Nah teman-teman bisa cek berkala. Nah atau teman-teman bisa cek SMS. Nah biasanya akan diberitahu juga lewat SMS teman-teman. Nah apabila teman-teman mendapatkan SMS seperti ini, contohnya ini adalah penyaluran via Bank BRI, akan diberitahu lewat SMS apabila lolos mendapatkan BLT BPJS Ketenagakerjaan. Nah, SMS-nya adalah dari BRI Notif. Nah, di sini masuk transferan sebesar 1 juta rupiah, yaitu bantuan subsidi upah ketenagakerjaan. Nah, teman-teman apabila mendapatkan SMS seperti ini artinya teman-teman lolos mendapatkan BSU. Teman-teman tinggal melakukan proses pencairan di bank sesuai dengan bank yang teman-teman gunakan. Nah itu dia teman-teman cara mengecek apakah kita mendapatkan bantuan BLT BPJS Ketenagakerjaan atau tidak. Nah semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan apabila teman-teman ingin mendapatkan informasi lainnya bisa kunjungi channel YouTube ini karena saya juga sudah mengupload banyak sekali terkait BLT BPJS Ketenagakerjaan tahun 2021. Siapa tahu teman-teman belum menyimak video sebelumnya yang sudah saya upload. Nah demikianlah informasi yang bisa saya bagikan. Saya doakan buat teman-teman yang ingin mengecek semoga lolos mendapatkan bantuan BLT BPJS Ketenagakerjaan tahun 2021. Dan saya ucapkan selamat buat teman-teman yang bantuannya sudah cair. Semoga bantuannya bermanfaat buat menambah kebutuhan sehari-hari khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.